Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang untuk yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Wulan Agustrianis dari program studi D4 Kearsipan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka. Sebelum itu saya minta maaf karena suara saya sedang tidak enak dan saya tidak enak badan, jadi saya mohon untuk pengertiannya ya. Di sini saya akan menjawab dan memberikan jawaban atas beberapa soal mengenai pengembangan organisasi sektor publik di wilayah kita sebagai masa. Nah, kemukakan satu contoh organisasi sektor publik di wilayah domisili rekan-rekan mahasiswa. Sebutkan nama organisasinya dan amati perubahan yang terjadi pada organisasi publik tersebut. 1. Mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan dan faktor-faktor apa saja yang mendorong organisasi tersebut melakukan perubahan. 2. Organisasi diagnosis yang mana yang cocok digunakan organisasi tersebut. 3. Organisasi model pengelolaan perubahan apa yang paling cocok digunakan oleh organisasi tersebut. Oke. Saya akan menjawab. Di sini saya akan memberi contoh organisasi sektor publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Lumajang, Kabupaten saya ya. Dukcapil Kabupaten Lumajang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP elektronik, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Nah, perubahan yang terjadi pada Dukcapil Lumajang seiring dengan perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat dan efisien, Dukcapil Lumajang telah melakukan beberapa perubahan antara lain. 1. Digitalisasi layanan. Ini penerapan sistem pelayanan online untuk pengurusan dokumen kependudukan supaya mengurangi antrean dan mempercepat proses pelayanan. Yang kedua, pelayanan integrasi data kependudukan dan instansi lain untuk mempermudah verifikasi dan validasi data. 3. Peningkatan kapasitas SDM, pelatihan dan pengembangan potensi pegawai dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini sesuai dengan yang kita bahas tadi, pengembangan atau perubahan sebuah organisasi tentu menjadi lebih modern lagi, jangan sekarang kan. Nah, di situ sebagai pegawai juga harus memahami teknologi yang sekarang. Jadi diharuskan atau diwajibkan adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian alasan dan faktor pendorong perubahan dalam Dukcapil Lumajang didorong oleh beberapa faktor, antara lain tuntutan masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Kedua, pelayanan teknologi. Kemajuan teknologi informasi mendorong instansi pemerintah untuk mendapatkan teknologi dalam pelayanan publik. 3. Kebijakan pemerintah, instruksi dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan digitalisasi. Nah, model diagnosis yang menurut saya cocok adalah model sistem terbuka.
Model sistem terbuka memandang organisasi sebagai entitas yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal dan internalnya. Model ini cocok digunakan untuk mendiagnosis lingkungan eksternal dan mendiagnosis perubahan pada Disdukcapil Lumajang karena satu, interaksi dengan lingkungan. Disdukcapil harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal seperti kebijakan pemerintah dan harapan masyarakat. Dua, adaptasi responsivitas. Organisasi perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan untuk tetap relevan dan efektif. Model ini membantu dalam mengidentifikasi input, proses, output, dan feedback dalam organisasi sehingga memudahkan dan dalam merancang strategi perubahan yang efektif. 5. Model pengelolaan perubahan yang paling cocok. Mungkin ada juga model Lewin, Unfreeze, Change, Refreeze. Model Lewin terdiri dari 3 tahap. 1. Unfreeze, mempersiapkan organisasi untuk perubahan dalam menciptakan kesadaran dan perlunya perubahan. 2. Change, melaksanakan perubahan melalui implementasi strategi dan kebijakan baru. 3. Refreeze, menstabilkan organisasi setelah perubahan dengan menetapkan kebijakan dan prosedur baru sebagai standar. Model ini cocok untuk Disdukcapil Lumajang karena menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan mengelola perubahan, mulai dari persiapan hingga stabilitas pasca perubahan. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulan dari yang kita baca tadi, Disdukcapil Kabupaten Lumajang telah melakukan perubahan signifikan dalam pelayanan publik melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas SDM. Perubahan ini didorong oleh masyarakat, perubahan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Untuk mendiagnosis dan mengelola perubahan tersebut, model sistem terbuka model Lewin merupakan pendekatan yang tepat sebagaimana dijelaskan seperti yang di modul ya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, dan sekali lagi saya minta maaf atas kekurangan atas suara saya yang kurang jelas mungkin, ataupun pengucapan saya yang sering keliru. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.